Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di masjid dalam rangkaian majelis ilmu dan sholat subuh berjamaah. Dan pada tema pagi hari ini terkait dengan Desember, yaitu kedudukan Isa Al-Masih di dalam Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita orang Islam punya keyakinan kita terbangun atau dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis. Saya sampaikan ayat-ayat yang berkenaan dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Yang pertama, siapakah Isa alaihissalam? Quran surat Maryam ayat 30-31. Qala inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan Allah memberiku Alkitab yaitu Injil dan menjadikanku seorang nabi. Jadi beliau itu cuma nabi dan hamba Allah, bukan Allah atau anak Allah. Kemudian yang kedua, Isa adalah hamba Allah dan bukan anak Allah. Dan Allah menolak ketika dikatakan Allah itu bagian dari yang tiga, satu dari yang tiga Trinitas. Quran surat An-Nisa ayat 171, Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih putra Maryam adalah Rasul Allah. Wal kalimatuh, dan kalimatnya, alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, yang disampaikan kepada Maryam. Jadi kalimatnya ini nanti orang Nasrani mengatakan sebagai firman yang berubah menjadi firman yang berubah menjadi manusia. Jadi ada Allah Bapa, Allah firman, terus ada anak manusia, ada Roh Kudus gitu. Nah, maka sini kalimat ini bukan seperti itu maknanya. Kalimat itu maknanya Allah tuh kalau mau menciptakan sesuatu, innallaha idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah Tuhan mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Jadi maksudnya kalimat sini itu bukan kemudian Allah berubah menjadi firman lalu kemudian berubah menjadi manusia. Alqaha ila Maryam, yang kalimat itu disampaikan kepada Maryam, kun fayakun, jadi. Wa ruhum minhu, dan ruh darinya. Ruh darinya itu bukan berarti ruh Allah dipetil gitu, bukan, tapi Allah menciptakan ruh lalu ditiupkan kepada si janin itu yang ada di dalam perutnya ibunda Maryam. Fa aminu billah, maka berimanlah kepada Allah wa rusulih, dan para rasulnya. Jadi sekali lagi di sini Allah menyatakan kalau dia itu cuma rasul. Wala taqulu salasa, jangan ucapkan salasa, trinitas itu. Allah tidak mau. Intahu khairul lakum, kamu menghentikan ucapan itu lebih baik. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah Rabbmu itu adalah ilah yang satu. Terus bukan anak siapapun, bukan bapak siapapun. Itu akidah kita ya. Jangan sampai meleset. Kemudian yang ketiga, ketika dikatakan dia nggak punya bapak maka terus jadi Tuhan, maka Allah menyebut dalam Quran surat Al-Imran ayat 59, innama masalah Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa itu kayak perumpamaan penciptaan Adam di sisi Allah. Maksudnya nek Isa ini gak ada bapak, Adam ini malah tambah gak ada bapak, gak ada ibu gitu. Nah, umpama memperon itu karena sebab itu dijadikan Tuhan. Nah, pertuhanlah itu Adam dirandu para dibok malah. Nah, permisalannya Adam khalaqahu min turab, dia diciptakan dari tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian dikatakan kun, jadilah maka jadilah. Dan yang keempat, Isa lahir tanpa ayah atas kehendak Allah. Jadi bukan karena Allah itu bapaknya, bukan, tapi karena memang Allah menginginkan ada hikmah di situ.
Ali Imran ayat 45 sampai 47. Idqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul Masih wa Isa ibnu Maryam. Malaikat berkata, "Hai Maryam, Allah telah beri kabar gembira kepadamu dengan seorang anak yang nanti bernama Al-Masih putra Maryam." Qalat Maryamun berkata, "Robbi anna yakunu li walad." Ya Allah, gimana ceritanya saya kok punya anak? Walam yamsasni bashar, dan aku tuh ndak ada laki-laki yang pernah menyentuhku. Qala kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Kata malaikat, ya Allah berfirman, maaf, seperti itulah, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Jadi kalau Allah maunya seperti itu ya sudah mudah buat Allah. Dan kemudian apapun yang dilakukan, nanti ada lagi yang dia Tuhan karena bisa menghidupkan orang mati dan sebagainya. Maka Al-Maidah 110 Allah membantah itu dengan mengatakan, wa ittakhluqu minat-tini ka hayati thairi biidzni. Ketika kamu menciptakan sesuatu, membentuk sesuatu, yaitu menjadi burung lalu kemudian hidup, tiup kok hidup, semua itu biidzni, atas izinku. Kata Allah, wa tubri'ul akmah wal absara biidzni, dan kamu bisa menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta itu ya izinku. Wa itukhrijul mauta biidzni, dan kamu bisa menghidupkan orang mati, ya itu juga izinku. Jadi Isa Al-Masih itu melakukan semua yang dia lakukan semua atas izin Allah. Dan nanti di akhir zaman ada Al-Masih Dajjal, itu juga bisa melakukan hal yang serupa. Itu semua atas izin Allah. Cuman bedanya Al-Masih Isa menyadari dengan sesadar-sadarnya kalau itu semua kehendak Allah, dan dia cuman perantara untuk menunjukkan kuasa Allah. Tapi kalau Al-Masih Dajjal, dia tidak merasa kalau itu datang dari Allah, dan bahkan dia mengaku sebagai Allah. Makanya disebut Dajjal, yang artinya pendusta itu seperti itu. Kemudian yang keenam, kita orang Islam ya, meyakini bahwa Isa itu tidak pernah tersalib tapi diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 157 sampai 158. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Bahwasanya mereka itu tidak pernah membunuh Isa dan tidak pernah menyalibnya, tapi kami serupakan orang sehingga rupanya mirip dengan Isa, dan itulah yang mereka bunuh. Dan Allah melanjutkan firman-Nya, bal rafa'ahullah ilaih, tapi Allah mengangkatnya ke atas kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi dalam proses itu ada kebijaksanaan Allah, yaitu apa? Untuk men-screening mana di antara kita itu yang beriman dengan benar, ikuti apa yang Allah firmankan, atau malah melu-melu gak jelas kayak gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, ngaku beriman harusnya kembali kepada Al-Quran, bukan jangan sampai malah ikuti orang lain yang dengan agama lain. Yang ketujuh, dia ditaruh di langit sana, diangkat, tapi nanti dipulangkan lagi dia menjelang hari kiamat. Jadi langit itu kan kemarin pernah saya jelaskan 7 lapis. Lapis pertama itu ada Nabi Adam, lapis kedua disitulah ada Isa Al-Masih dan Nabi Yahya. Yahya itu kalau orang Nasrani nyebutnya Yohanes. Nah, dan yang ketujuh, nanti dia akan kembali lagi, yaitu Quran surat Az-Zukhruf ayat 61, wa innahu la ilmus sa'ah la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar menjadi tanda datangnya kiamat. Artinya kiamat gak akan terjadi sampai dia itu turun. Dan turunnya Isa Al-Masih itu nanti turun dibawa oleh malaikat dua, dan dia berpegangan pada sayap malaikat. Nah, malaikat di tangan pegang sayapnya turun. Nah, saat ini banyak orang Amerika atau orang-orang bule-bule ini yang rupanya mirip-mirip itu ke Israel. Nah, nanti di situ 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan yang setahun gitu. Rambutnya atau gondrong titik, boleh gamis, gue tekan ngaku sebagai Isa. Nah, itu dusta. Karena Isa yang sebenarnya akan turun dari langit, bukan turun dari angkot atau turun dari pesawat, dari langit berpegangan sayap malaikat. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, maka janganlah kamu ragu tentangnya dan ikutilah ia, inilah jalan yang lurus. Ikutilah ia itu somben, bukan sekarang. Artinya kalaupun mau mengikuti risalahnya, risalah tauhidnya, bukan risalah menyembahnya, karena dia tidak pernah minta orang untuk
menyembah dia. Tidak ada di dalam Alkitab itu satu ayat pun yang menyatakan aku Tuhan sembahan aku, itu tidak ada. Kemudian yang kedelapan ya, Isa berlepas diri dari klaim ketuhanan. Al-Maidah 116. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci Engkau ya Allah, tidak pantas aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku, tidak pantas. Nah, sehingga kesimpulannya Isa alaihissalam itu adalah nabi dan rasul Allah, hamba Allah, lahir tanpa bapak. Maka Nabi Adam itu tanpa bapak tanpa ibu, diberi mukjizat atas izin Allah, tidak pernah dibunuh, tidak pernah disalib, diangkat ke langit, akan turun lagi nanti pada hari kiamat. Dia bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Lalu Nabi punya pesan. Nah, pesannya buat kita semua, buat saya, buat panjenengan gitu. Disebutkan di dalam sebuah hadis. Hadisnya banyak yang serupa, tapi ini saya bacakan satu aja. An Bilal ibni al-Haris al-Muzanni, dari Bilal bin Haris al-Muzanni radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha. Sesungguhnya seseorang akan mengucapkan satu kalimat tanpa dipikir akibatnya. Ya, enggak peduli, bahkan dikasih tahu apa-apa mau ngomong tok ya. Nabi yang terjadi apa? Yazillu biha finnar ab'adu mimma bainal masyriqi wal maghrib. Tapi karena ketidakpeduliannya, ketidakgagasannya, ranggagas rapat peduli tentang akibatnya, nah Allah murka sampai akhirnya Allah memasukkan dia ke dalam neraka, bahkan lebih dalam, lebih jauh daripada timur dan barat, jerubiangat gitu. Nah, dijelaskan oleh Al-Qadhi'iyah rahimahullah, beliau mengatakan hadis ini adalah ucapan yang batil, seperti penghinaan terhadap Allah, Rasulnya, syariat, takdir dan hukum Allah, meskipun diucapkan sambil bercanda. Sehingga sambil bercanda aja nggak boleh, apalagi sambil serius. Maksudnya pripun? Nah, ucapnya selamat hari raya ini, itu nggak boleh di dalam agama. Kenapa? Ya karena Allah sudah menyatakan bahwasanya aku orang dua anak kuwi dudu anakku, kuwi ya dudu apa istilahnya, familiku kuwi mung hambaku, padha kaya kowe mung delalah tak kei wahyu kan gitu. Delalah juga ibuke tak pilih untuk mengandungnya tanpa suami, agar dia peluakum ayyukum ahsanu amal, agar aku Allah bisa tahu mana di antara kamu sing iman pada mukjizat seperti itu. Malah dipertuhan. Makanya di dalam Islam kita tidak boleh menuhankan Isa dan mengucapkan selamat. Nah, mengucapkan selamat itu berarti kan derek bingah loh. Nah, itu tidak boleh karena Allah tidak mau, Allah tidak senang adanya seperti itu. Ibaratnya ngeten nggih. Jenengan kedah karo jenengan anyel karo seseorang gitu. Lu jenengan ngobrol akrab karo wong niku, malah bojo jenengan mesti nesu. Piye to Pak? Wong-wong iki gene ngelokke aku, gene ngece aku, ngelek-elek aku, ngrasani aku. Kok malah ngobrol apik men akrab men iki piye? Itu sebuah analogi, sebuah contoh sederhana saja bagaimana kemudian ketika kita sebagai manusia, istri kita sebagai manusia, kemudian kita ngobrol dengan orang yang dibencinya, kita itu tidak mau kok. Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga demikian, bahkan lebih parah, lebih dahsyat, yaitu apa? Ketika Allah tidak mau itu disebut sebagai anak, itu cuma nabi, cuma rasul, cuma manusia biasa yang kebetulan dikasih mukjizat, kebetulan terpilih lahir tanpa bapak dan seterusnya, kebetulan dengan semua kondisi-kondisi yang memang sudah Allah tetapkan pada beliau, dan beliau juga mengingkari aku bukan Tuhan dan seterusnya, maka ya kita tidak boleh mengucapkan ucapan-ucapan seperti itu. Bukan toleransi mas, toleransinya yang tadi, jangan diganggu ibadahnya, jangan dirusuhi tempat ibadahnya, jangan dirusak atribut-atribut keagamaannya, tidak boleh. Nah, ibadah toleransinya tadi, bukan kemudian ikut serta dalam perayaannya, bukan kemudian mengucapkan hari rayanya, bahkan bahasanya salah seorang pejabat kita nanti akan adakan acara hari raya ini bareng-bareng gitu kan, Natalan bareng. Nah itu nggak tepat gitu. Sebagai seorang muslim itu bukan toleransi ya. Itu namanya nyampur aduk ya, agama itu kurang tepat. Salah malah. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, aku pilih mengatakan yang bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan mudah dipahami ya, materi yang singkat ringkas ini, yang intinya saya ingin menjaga akidah panjenengan semua.